Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala radhiyallahu anhu al-Imam Al-Syekh Al-Mujtahid As-Sufi Sayyidina Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala wa'lam anna bi mudawamati zikrillah. Ini masih bab zikir, bahwa zikir itu ya akan menurunkan rahmat. Ya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Tidaklah satu kelompok orang duduk berzikir kepada Allah melainkan malaikat akan meliputinya, dan juga rahmat Allah ya juga akan turun kepadanya, serta Allah akan mengingat mereka yang berzikir itu kepada siapa yang berada di sisi Allah, para malaikat ya. Maka rahmat telah meliputi mereka orang yang berzikir. Di antara rahmat yang disebutkan yaitu adalah dengan zikir hati menjadi lembut ya. Dan juga zikir itu menghilangkan gham ya. Gham adalah ya, wa yazulul gham menjadi hilang. Gham itu derita yang telah lalu. Kita keingetan aja musibah-musibah masa lalu, itu gham. Kalau ham, beban pikiran, kesedihan untuk akan datang. Itu. Apa yang kita inginin, ya ham itu namanya. Jadi beban, jadi kesedihan, ya, kedukaan, itu namanya ham. Dan zikir dapat menghilangkan gham. Itu. Ya jika gham ya ham. Dan sudah dijelaskan timbulnya ham dan gham itu adalah karena kelalaian, karena tidak ingat kepada Allah. Seberapa besar penderitaan seseorang tentang yang udah-udah sama yang belon-belon, sebesar itulah kelalaiannya kepada Allah. Nah, itu yang sudah kita baca ya bulan depan. Wa'lam, ketahuilah, anna bimudawamati zikrillahi takhmadul amradul batinah ya, atau tukhmadul amradul batinah. Dengan dawam, ketahuilah, dengan sebab mudawamah, dawam zikir kepada Allah itu, maka penyakit batin itu akan khamad. Khamad itu akan melenyap, akan meredup, akan mengurang. Ya, berarti di sini penyakit diumpamakan seperti api ya. Karena kata khamada itu fi'il yang maknanya redup. Kan di dalam bahasa itu ada yang namanya dalam bahasa Arab itu, dalam semua bahasa, bukan bahasa Arab saja, ada yang disebut kelompok makna, hukulul ma'ani. Seperti akala itu untuk orang, tapi kalau alapa itu untuk binatang. Maknanya makan gitu. Jadi ada kalimat-kalimat ya punya kelompok makna yang berbeda-beda. Ini khamuda ini redup untuk api
Gitu. Nah, maka berarti ketika fa'ilnya bukan fa'il dia, maka terjadi isti'arah. Gitu. Dia minjem fa'il untuk fi'ilnya. Jadi penyakit batin itu, akhlak buruk itu diumpamakan seperti api. Kalau yang baik-baik biasanya diumpamakan dengan cahaya, nur. Orang jika mudawamah terus-menerus zikir, maka penyakit batinnya itu akan hilang. Ya, zikir ini bukan zikir lidah, tapi zikir hati. Zikir itu memang hati sebetulnya. Cuman untuk sampai kepada zikir hati itu, lidah ini mesti dibiasakan zikir. Ya, lidah mesti dibiasakan zikir. Apa penyakit batin itu? Min kibr, sombong. Maka orang yang hatinya selalu zikir, hilang sifat sombongnya perlahan-perlahan. Sombong macam-macam, sombong karena harta, sombong karena tahta, sombong karena ilmu, sombong karena keturunan. Ya. Maka dengan ingat Allah terus perlahan-perlahan hilang. Itu sebab di dalam tasawuf zikir itu sebagai manhajnya untuk tazkiyatun nafas. Makanya dari awal-awal kita sebut ini zikirnya zikir mengingat Allah, bukan zikir pengen apa baik. Ya, khusus zikir kalau nyuci itu ngebersihin itu pakai sabun ya, pakai silek apa namanya, spong apa, sikat, susah dah namanya. Ya, sabunnya. Nah ini alat pembersih. Tasawuf itu diajarkan di madrasahnya. Madrasahnya namanya tarikat. Dengerin ya Bu, ya. Karena saya takut orang ceger tahu tarekat tapi nggak paham apa itu tarekat. Yang sekarang, ya, nggak semua itu nggak semua. Ya, saya nggak paham. Ya. Setelah ngaji baru paham, ya Allah di ceger ternyata ada tasawuf, ada tarekat dulu. Ya. Jadi tasawuf itu adalah sebuah konsep untuk membersihkan hati agar menyaksikan Allah, agar ma'rifat. Di mana diajarkannya? Ya di madrasahnya. Dinamakan tariqah. Nah, di dalam tariqah ini berarti ada metode. Tahu metode, Nek? Metode. Ada apa metode ya? Cara ya. Ya Nek, cara. Cara untuk membersihkan hati. Nah, di antaranya adalah zikir. Nah, maka zikir ya, jika sudah ingat Allah hatinya, maka sifat ya yang buruk itu akan hilang pelan-pelan. Sifat itu memang udah ada di dalam diri kita, udah ada. Hilang ini bukannya hilang, ini redup ini bukannya hilang dalam arti nggak ada. Jangan dipahamin begitu. Ya. Seperti di dalam tasawuf juga membersihkan nafsu syahwat. Bukan syahwatnya hilang. Kalau syahwatnya hilang, kasihan bininya, nggak ditidurin. Lah iya. Tapi nyatanya makin wali bininya makin 4. Berarti nafsunya hilang apa nambah itu? Nah ini mesti dipahami nih. Ini mah asal ada ustadz kawin lagi terus jelek. Ya ustadz kawin lagi. Nah kalau kawinnya sama kebo baru jelek.
Ini salah memahami orang soleh, salah memahami makna wali. Makanya saya ulang-ulang nih, karena ya, saya dulu ngaji bawa paham yang memang kita dapat dari masyarakat kita yang salah itu. Begitu ngaji genengan, ya kata kita mah genengan, padahal mah geningan. Ini sampai genengan katanya. Iya, kalau Sunda mah gening, ini mah geneng, geneng. Iya, ya Allah. Ya, maka itu sebab ya, doa setiap Senin dibaca, mudah-mudahan ilmu jadi pemimpin kita. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana itu amalnya? Kalau nggak nambah ilmunya, ya bini mah pengen nambah, ilmu nggak nambah. Harta pengen nambah, ilmu nggak nambah. Ya, jadi zikir yang di dalam tasawuf itu memang untuk menerangi cahayanya. Nanti sifat nafsu itu terpimpin oleh cahaya itu, oleh akhlak itu maksudnya. Nah, itu disebut hilang, disebut nafsunya bersih. Ya, lah ini mah orang lah itu orang soleh kawin lagi. Katanya orang soleh pun nggak punya nafsu. Jadi orang kalau jadi wali berubah jadi bencong gitu. Nah, tetap ada, namun kalau mau dia tundukkan kepada syariat. Gitu. Ya. Tetap pengen harta tapi yang halal. Pengen bini lagi yang halal. Gitu. Apalagi wa ujubin dan ujub. Ya. Kalau sombong, cirinya dia menolak hak. Udah sampai juga hak tetap dia lebih tinggi daripada kebenaran itu. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena keturunannya. Apalah yang membuat dia sombong, padahal hak lebih tinggi dari semuanya. Hak, ilmu lebih tinggi dari semua. Makanya ilmu itu nggak bakal masuk ke hati orang sombong. Ya, nggak bakal masuk. Diumpamakannya tebing tinggi, air nggak bakal melimpah. Karena ada sombong, maka air nggak masuk ke hati kita. Nah, dengan zikir, ya, maka kesombongan itu makin berkurang. Juga ujub. Kalau sombong pengen dipuji, pengen dihormati. Kalau enggak dipuji, enggak dihormati, enggak jadi temen, namanya musuh. Itu sombong. Dia enggak ngormatin gua, musuh dah. Itu sombong namanya. Kalau yang ngormatin temen, meskipun jelek ge, CS, itu namanya sombong. Ada kecenderungan itu di diri kita, itu berarti ada sifat sombong. Emang ada, sifat itu emang ada, Bu. Ditanam oleh Allah, udah bersama lahirnya kita, emang udah ada. Dengan darah daging itu memang ada, sudah semua. Nah, ujub ini lagi mandang tinggi dedewekan. Orang kagak mandang kayak dedewekan kayak dia. Itu ujub. Ya, lah nggak ada yang mandang tinggi, nggak apa lagi dedewekan. Baik, gua heran, gua kenapa begini gua ya lah, itu namanya ujub tuh. Iya. Seringnya ujub ngomongnya begitu. Tahu ya, saya mah heran, saya mah begini, heran, saya mah nggak tahu. Itu ujub. Dia aja heran, tahu orang mah heran apa kagak. Nah, kalau sombong mah memang dia pengen orang supaya ngomong, supaya berpihak, supaya itu sombong. Kalau ujub mah enggak.
Ya, dia nggak nuntut, dia dedewekan kayak mandang dia hebat, dedewekan. Ya, itu namanya ujub. Seperti dia sembahyang dedewekan di dalam kamar, malam-malam kan nggak ada yang tahu. Dia lagi kayak heran, gue rajin ya gitu. Itu ujub namanya tuh, Bu. Ya. Kalau ampe ngomong sama orang, takabur lah, lengkap. Ya. Paham ya, Bu? Wariyain dan ria, pengen dilihat baik, orang dilihat, orang berbuat baik. Asal gak ada orang, buah romanya radang trading ya, dia pisan. Wahasadin dan hasad. Ini dengan zikir makin kurang. Hasad itu nggak suka dengan orang yang punya kelebihan. Pengen kelebihan itu hilang. Bukan hanya pengen hilang, pengen pindah ke dia. Dia yang punya kelebihan. Ngapa orang kagak boleh punya kelebihan? Supaya kelebihannya dia doang. Itu namanya sifat hasad. Orang hasad tuh nggak cukup. Ya, nggak cukup orang lain itu kehilangan kelebihannya itu. Nggak cukup. Ya. Udah pengen hilang, jangan dia yang hebat gitu misalnya. Udah pengen hilang dan supaya dia hina. Nggak cukup supaya orang itu hina, supaya dia yang tinggi, yang hebat. Itu hasad tuh. 3 akar makna itu hasad. Ya. Itu sebab sampai hasad itu dimanfaatkan oleh jin untuk menyakiti orang yang dihasud. Dengar baik-baik, Bu. Sifat hasad kepada orang ini sampai digunakan oleh jin. Misalnya ibu hasad sama orang ya. Hasad nih. Ini jin memanfaatkan sifat hasad ibu kepada orang untuk jin menyakiti orang yang dihasudi itu. Makanya duluan kita bicara ain hasud di dalam tafsir itu. Dan Nabi mengajarkan penangkalnya. Di samping membaca surat Muawwidzatain, menuliskan di dalam rumahnya kalau itu rumah, mobil kalau itu mobil, dan tubuh kalau itu tubuh, ya artinya dengan membaca doa-doa tersebut. Meskipun kepada orangnya tetap aja kita tulis di dalam rumah itu la quwata illa billah, bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Jadi kalau menulis mau beli hiasan tulisan Quran ya Bu tuh, cari yang tulisannya bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Karena sifat hasad itu ada di kita semua ada. Jangan kita pas kedenger saya mah orang, no tetangga saya yang begitu mah. Sifat itu ada di kita. Tergantung akhlak cahayanya itu lebih terang atau nggak ada. Baru kalah sifat itu. Kalau nggak ada akhlak, maka sifat ini tumbuh. Kelihatannya nggak kayak pesing di kain nih. Kalau kesiram air timbul baunya. Sifat kita ini ada. Kalau ada sesuatu yang membuat muncul sifat buruk, muncul. Kita bukan malaikat. Sifat setan, sifat iblis ada. Namun sifat malaikat juga ada di diri kita. Kita disuruh menghidupkan sifat malaikat agar sifat iblisnya kalah. Begitu logika yang diterangkan oleh para ulama. Maka kita kalau melihat orang jelek jangan heran. Ini mah ada orang kelakuannya buruk, gua mah heran kenapa ya ada orang yang begitu. Saya lebih heran lagi ngomong begitu tuh. Dia orang bukan, yang namanya orang punya sifat itu. Nah kalau kita
menerima gangguan dari orang, baik orang itu sombong kepada kita, hasud kepada kita, itu pahala bagi kita. Ini adalah saudara kita yang perlu kita doakan dan kita balas dengan sikap-sikap yang baik. Untuk itu, taib, wasu'iz zannin, dan buruk sangka. Ya, matiin handphonenya, matiin. Suaranya matiin, ntar bunyi lagi tuh. Ntar HP-nya kebuang nih. Ya. Di majelis jangan kayak di mall ada bunyi HP banget. Ya. Nah, suudzon itu buruk sangka. Ini perlu paham, Bu. Apa itu buruk? Dan apa itu zon, sangka? Sesuatu yang kita ketahui dengan yakin, ya, maka itu namanya yakin. Tapi yang tidak kita ketahui namanya zon. Maka zon dan yakin itu dua sikap yang tumbuh dari sifat diri kita. Cuman baik dan buruknya tergantung jiwanya. Kalau jiwanya buruk, sangkanya buruk. Kalau jiwanya baik, sangkanya baik. Sangka ini kan kepada sesuatu yang dia kagak tahu. Contoh begini. Sifat baik itu, sifat aja udah kita kagak ngelihat bendanya tuh. Misalnya orang itu soleh. Soleh ini kan sifat rohani ya. Sifat rohani. Ya. Kita kan kagak ngelihat sifat itu, kagak ada bendanya. Kalau gelas ada bendanya. Kalau sifat sabar misalnya, sabar kan gak kelihatan. Ridho kan gak kelihatan, itu masih sifat abstrak, ruh. Itu kita kalau ada di orang sifat itu, maka kita tidak tahu. Tapi kalau kepalanya, tangannya, bendanya, ini perkara yang doruri. Kalau kita ngelihat itu yakin. Maka mendengar, melihat lebih kuat daripada mendengar dalam hukum. Karena melihat lebih kepada yakin. Ya. Nah, maka sangka itu adalah satu sikap pandangan terhadap capaian, terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Kenapa kita memandang orang itu baik? Ya. Perhatikan Bu ya, agar paham apa makna suudzon yang sebenarnya. Lu dikit-dikit lu masuk uzon katanya. Dengar baik-baik. Nggak bisa matiinnya, bawa-bawa HP nggak bisa matiinnya. Matiin Pak. HP-nya jangan orangnya, nanti orangnya dimatiin. Bawa HP nggak bisa matiin. Aduh, ampun dah. Jangan sampai saya matiin. Ke orang-orangnya saya matiin. Lupa tuh. Itulah gara-gara bunyi HP tuh jadi lupa tuh. Zon, ya, zon itu sangka. Sangka itu kan ya idrak atau ya pemahaman atau capaian sesuatu yang nggak tahu. Misalnya saya menyangka kepada Ustadz Yusuf orang soleh, itu sangka, sangka. Karena yang tahu dirinya mah dia, saya mah orang tahu orang lain. Ya, misalnya ada orang kita sangka soleh, itu kan nyangka karena nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Yang tahu diri kita sendiri. Misalnya itu ada bini romannya soleha emen ya bini, sergep emen.
Dia mah bininya, lakinya kawin lagi, boleh. Dia mah ya Allah salehahnya. Kan kita nyangka tuh. Kan nggak tahu apa yang dalam hati yang sebenarnya. Yang tahu mah diri dianya. Kalau dia sama diri sendiri itu namanya yakin. Kalau kita sama orang namanya sangka, zon. Itu pertama. Yang kedua, nah ada orang yang kita sangka baik, tetapi buktinya ada orang yang benci banget sama dia. Nah dia baik apa enggak tuh? Kan enggak tahu. Nah maka orang ada baik sangka karena dia ada maslahat kepada dia. Dengar baik-baik. Saya nganggap misalnya Ustaz Yusuf, wah baik banget karena saya ada maslahat sama dia. Ada maslahat, ada manfaat, ada kepentingan. Coba kalau kepentingan hilang itu, ya enggak kelihatan lagi baiknya udah jelek baik. Makanya hati-hati ada orang baik sangka. Kenapa? Karena sangka yang baik, dengar, keluar dari jiwa yang baik. Sangka yang baik keluar dari jiwa yang, catat nek, orang ngajinya lepas tangan baik sih ya. Kalau jiwanya buruk, mesti sangkanya buruk. Kalau dia bersangka baik, maka ada maslahat yang kembali kepada dia. Itu. Apabila maslahatnya hilang, berubah jadi sangkanya buruk. Nah, kalau orang soleh, kalau orang jiwanya baik, ruhaninya bersih, jangankan ama orang soleh, ama orang maksiat pun sangkanya baik-baik. Udah baik-baik lagi, benar baik sama baik dia juga tuh. Namanya bahasa, yang penting makna kan? Paham? Laki sama bini, bu, biar katanya tiap hari tuh berdua baik di ranjang, tetap kagak tahu. Hatinya mah yang tahu mah dia. Laki saya mah soleh, itu habis dibeliin gelang. Kalau nggak dibeliin mah laki saya mah toleh. Katanya begitu. Kenapa begitu tuh? Karena memang di dalam dirinya nggak punya sifat baik. Pak, kalau kita punya sifat baik, jiwa itu tunggal. Kalau baik dengan baik nyambung. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa talaf. Kalau enggak nyambung. Ya. Misah baik. Duh. Coba ada orang kita benci banget sampai enak jeleh muntah uger dah. Ada orang yang cinta banget sama dia. Nah, dia itu baik atau buruk? Itu maslahat masing-masing orang di sekitarnya. Maka jangan mikir ngapain kita mau tahu orang itu baik apa buruk. Kita enggak dibebanin. Yang penting kita baik, bas, udah. Jika baik jiwa kita, keluar sangkanya baik. Meskipun orang itu buruk. Makanya ada orang buruk sangka kepada orang soleh. Ada orang baik sangka kepada orang buruk. Ini maslahat. Hilang, berubah-ubah. Ya. Wahikdin dan hikd, wa ghillin dan ghil, wa makarin sifat makar, wa hubbi mahmadatin wa ghairi dzalik, dan suka dipuji. Nah, ini sifat-sifat yang hilang karena zikir, karena hatinya zikir. Jadi kita disuruh zikir lidah itu di dalam tasawuf itu untuk menurunkan agar hati zikir. Ini juga singkat banget kan? Zikir lidah akan membuat zikir hati. Itu tulisan. Prosesnya nggak begitu. Maka orang ngebaca kitab terus diamalin, kacau. Urusan membina ruh
mesti ada guru. Pertama yang menjelaskan ilmunya, kedua yang mencontohkan amalnya. Makanya kan orang sufi dulu nyebutnya, bukan dulu orang sufi, dimanapun menyebutnya. Ketika orang yang beramal hanya karena ilmu, bukan karena tarbiyah, dikatakan kalau bahasa ulama ceger mah kiai pengajian. Kiai baca kitab terus diamalin, nggak tahu cara amalnya bagaimana. Contoh tulisan, zikir mulut dapat menumbuhkan zikir hati. Gimana itu? Enak, makanya orang pengajian cukup ada zikir atau beli buku zikir atau minta buku zikir-zikir, dia zikir. Udah marifat belum gue ya? Nah ditungguin tuh. Bukan begitu. Zikir tadi kan untuk membersihkan nafsu. Nanti Allah tumbuhkan sifat mulia. Sifat mulia itu yang zikir. Sebetulnya begitu. Orang jika jiwanya sudah punya sifat-sifat mulia akhlak, itu yang tumbuh zikir. Membersihkannya dengan zikir ucapan. Itu sebab banyak orang-orang sufi mengatakan, kalau kamu zikir tapi nggak ada merubah apa-apa, ya berarti ada masalah yang menghalanginya. Wa'lam anna bimudawamati zikrillahi tanqati'ul khawatirus syaitaniyah. Ini banyak perkara yang perlu diterang satu persatu ya. Sabar ya Bu. Mulutnya sabar, jangan ngomong dulu. Yang nggak sabar Ibu, udah pengen ngomong aja itu. Ya. Ketahuilah bahwasanya dengan melanggengkan, mendawamkan zikir, khawatir syaitan terputus. Apa khawatir? Bisikan syaitan. Dengar Bu, yang membisikkan kita nih ada 4. Yang membisikkan untuk melakukan sesuatu itu ada 4. Ya, yang punya pulpen tulis. 1. Bisikan syaitan. Kedua, bisikan nafsu. Ketiga, bisikan malaikat. Keempat, bisikan Allah. Bahasa Arabnya al-khawatir. Innal khawatira arba'ah. Khatirus syaitan wa khatirun nafs wa khatirul malaikati wa khatirullah. Atau khatir minallah, khatir minal malaika, khatir. Nah, kalau bisikan malaikat dan bisikan Allah nanti kita terangkan. Nah, di sini diterangkan bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan ini mengajak kepada maksiat, mulai dari maksiat sampai kepada kufur. Ini setan bisikannya nih. Kita ingat cerita Nabi Adam bagaimana ketika diciptakan terus setan menolak untuk menghormati. Itu sebab aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak saat itu dia menggoda agar kita sampai ke batas kufur. Udah kufur mah tinggal lari sama dia. Mampus loh. Ya, gua goro-goroin genengan lagi tuh. Mau. Makanya dia menggoda Nabi Adam agar kufur. Ya. Dengan apa setan menggoda? Dengan membohongi Nabi Adam. Nabi Adam tidak tergoda, tapi karena setannya bohong, katanya kayak disuruh Allah begitu, mau dia. Ya. Ya maka orang yang apabila bicara atas nama Allah padahal ngebohongin orang, itu setan namanya. Apa bisikan setan itu? Kita terusin bacaannya. Wal farqu bainaha.
bainaha wa bainal khawatirin nufsaniyah. Perbedaan antara bisikan setan dan bisikan nafsu. Nah, di sini ada dua, ada bisikan setan, bisikan nafsu. Anna khatira asyaitan aktsaruhu yad'u ilal ma'asi. Bahwasanya bisikan setan kebanyakannya ngajak maksiat. Apa ngajak maksiat? Ngajak untuk menyalahi perintah Allah dan menjauhi menyalahi perintah Allah, enggak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Itu setan. Ya, karena targetnya setan itu kafir. Contoh, orang awang sholat itu setan. Nunda-nunda sholat itu setan. Ya. Bagaimana kalau udah sholat nggak khusyuk, itu juga setan. Iya, susah khusyuk itu juga setan. Yuwaswisu fi sudurin nas, setan ini ngebisikin. Sampai dia akhirnya, apalagi kalau gua mah daripada sholat nggak khusyuk mendingan nggak sholat, itu menjadi setan pisan. Udah jadi dah itu mah dah. Ya, udah jadi, berhasil setan. Nah gitu, gua nggak capek-capek lagi udah. Iya. Sampai kepada kafir. Wa khatirun nafsi aksaruhu yad'u ila tiba'i syahawat. Nah, bisikan nafsu kebanyakannya ngajak ngikutin syahwat. Nafsu ada dua tuh. Nafsu syahwat, nafsu ghadab. Dan setan lebih kepada nafsu, kepada syahwat. Nafsu lebih kepada syahwat. Apa syahwat? Makan. Urusannya nih, syahwat. Mata, telinga, mulut, perut, parji, itu ya. Yang penting kenyang, punya siapa ge, itu nafsu ya. Tidur itu nafsu ya. Wafarraqu bainahuma aidan. Perbedaan yang pertama itu. Perbedaan yang kedua, bi anna nafsa idza talabatka bi syai'in allahat. Nafsu kalau udah minta kepada kamu ya, minta sesuatu allahat, dan dia terus menerus. Nafsu itu cirinya jika kepengen ayo terus itu. Ya, itu nafsu tuh. Kalau belum berhasil, belum berhenti. Fala tazalu wala tarji'u walau ba'da hinin hatta tasila ila muradiha. Tidak berhenti terus menerus dan tidak mundur. Tidak, artinya tidak berhenti, tidak mundur meskipun sesaat. Sehingga nafsu membawa kepada tujuannya, sampai kepada tujuannya. Kalau belum jatuh, nafsu tuh pengen terus. Ya. Nafsu syahwat, nafsu marah. Nafsu itu punya dua sifat, Bu. Satu syahwat, satunya marah, ghadab. Ya, dua. Kenapa kita nafsu syahwat? Karena tubuh kita ya karena kita diciptakan bahannya alam semesta ini, maka di tubuh kita mengandung semua sifat hewan ternak. Kerbau, babi, kucing. Ya, itu sifat nafsu. Lambangnya syahwat itu khinzir, babi. Itu di dalam tasawuf lambangnya. Makanya kiai dulu kalau ngomong babi lu, itu syahwat. Disebut lambangnya. Kalau marah, ghadab, anjing lambangnya. Makanya kiai kalau ngomong babi, anjing, itu ngomong syahwat. Kalau ngomong gak ngerti apa-apa, itu preman namanya. Anjing katanya gitu, itu preman. Kotor mulutnya kalau begitu. Kalau tidak untuk tujuan
Yuzakkin nas, membersihkan nafsu orang. Ya. Ya karena di dalam diri kita kan ada anjing, ada babi, makanya kalau marah keluar kata-kata itu. Ya. Bahkan masih banyak lagi nama-nama binatang lain tuh. Keluar semua tuh, kalau jengking, ular, buaya, kucing keluar. Kalau ucapan itu benar-benar keluar binatangnya, emang apa baik keluar dari mulut kita tuh. Tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala di depan manusia. Nah, maka nafsu itu ngajaknya orang suka perempuan, biar udah jadi kiai tetap baik nggak hilang-hilang, itu nafsu tuh. Iya, suka dengan harta haram, biar udah jadi usaha terus baik karena nafsu. Kalau tidak dibersihkan nggak berhenti, itu nafsu. Dia al-lahat sampai, makanya melawan hawa nafsu itu Allah. Ada pertanyaan, bagaimana mau menghilangkan sifat nafsu? Ambil pedang, baru hilang. Karena sifat nafsu itu keluar dari tubuh. Tubuh masih ada, masih jumeneng, terus ada. Cuman ruhnya, ya, ruhnya itu mesti diisi dengan sifat mulia, akhlakul karimah, nur Muhammadi, asrar ilahiyah, hakikat apalah, maqamat ruhiyah, banyak sekali istilah dalam tasawuf tuh. Baru disebut seimbang hidupnya. Ya. Agama itu bukan hanya karena punya ilmu, atau karena dia beramal, atau dia karena ustad, atau karena dia ustazah, atau tidak, atau dia anak cucu wali, cucu nabi, apalagi tidak. Agama ini agama Allah, Allah yang memberi hidayah. Nah, nafsu kalau udah minta nggak berhenti terus, kalau dia tidak membersihkan nafsunya, baik syahwatnya, baik marahnya. Ya. Orang punya sifat marah, kalau tidak disembuhkan, tetap sewaktu-waktu meledak, menyakiti, melukai. Karena di dalam tubuh ini ada sifat sabu'iyah, kebuasan binatang. Kan ada laki sama bini ngegampar ya. Ada, Bu? Bininya ngegamparin lakinya, kena kawin lagi sih jadi digampar tuh. Boleh, Pak, biar perempuan juga sama punya sifat. Wah, iya. Perempuan lagi hilah. Ya. Kata Al-Qur'an, inna kaidahunna azim. Di Al-Quran itu setan kaidahu, inna kaidahu dhaif katanya, tapi hunna azim. Hati-hati. Illa an yaduma, illa an yaduma sidqul mujahadah, kecuali mujahadah yang sidik terus menerus. Jadi melawan nafsu itu bukannya dulu gua lawannya pula dulu lah, emang nafsu langsung berhenti dulu. Gua dulu qiyamul lail, gua dulu suka zikir. Kata dia sama dia pisan, bodoh namanya itu. Dikirain nafsu selesai sama dulu. Lagian agama bukan kenangan, nah, agama kenangan. Kayak pacar gua dulu lah emang. Ya. Dia mah Islam baru itu, padahal gua dulu udah. Loh, agama begitu. Dan ada itu ya kan, bicara itu kan tergantung isi otaknya tuh. Ada ilmunya apa enggak, paham apa enggak. Ya. Apa ada yang apa istilah gua mah sembahyang udah dapat ijazah, gua mah udah. Sembahyang udah dapat ijazah. Dari kecil gua diceger sampai gede udah sembahyang lah. Nah, sekarang giliran lu, gua iya. Ya. Ya suka aja ada tuh ngomong. Ya nggak diceger nggak di mana-mana, Pak.
Ya. Ya. Wa amma syaitan. Ya. Nah ini sekarang setan nih. Wa amma syaitan, dan ini setan sekarang. Tadi nafsu. Jadi nafsu itu perbedaannya dengan setan. Pertama kalau ngebisik, kalau udah minta nggak berhenti kalau belum berhasil. Ya. Ini dan terus menerus. Biar katanya udah dilawan nih, ntar datang lagi. Dilawan lagi, datang lagi. Nah maka perlawanannya terus menerus. Ya. Di dalam tasawuf ada cara-cara untuk melawan dua nafsu itu. Taib. Adapun syaitan, wa amma syaitanu idza da'aka ila zallatin fakhalaftahu fatahu dzalik. Wa yuwaswisu bi zillatin ukhra. Setan kalau ketika ngajak kamu untuk melakukan ketergelinciran, ya, melakukan kesalahan yang menyalahi agama, ya, kepada yang haram, ya, ini namanya ma'asi, melakukan yang haram-haram, ini setan nih. Lalu kita tolak, fatahu dzalik, maka luput setan tuh, udah berhenti. Lalu ngebisikin dengan zalah yang lain, kesalahan yang lain. Gitu. Misalnya begini, kita tidak mungkin meninggalkan sholat, tidak mungkin, karena orang kita kudu sholat. Setan ngegodanya mah jangan sholat, tapi kalau kita lawan akal kita, wah nggak mungkin gua nggak sholat. Lah lulusan pondok, ya. Tapi kalau kalah mah kalah bae sama setan, kagak sholat. Enggak, gua mah nggak sholat. Ya. Dia lawan nih, enggak, saya mesti sholat. Ya udah, kata setan, kalau begitu mah sholatnya sendiri dah, jangan ke masjid. Misal, gua lawan, gua mau ke masjid. Udah ke masjid, ya udah baginda ke masjid, tapi gua goda nih dengan pikiran-pikiran lain. Ya, begitu sholat Allahu Akbar, apa baik datang tuh di pikiran, itu setan. Yuwaswis. Ya, apa baik itu? Kita lawan juga, kita setan. Iya, nyerah, gua nyerah. Ya udahlah. Ya, diusik kesombongannya. Lu soleh banget, lu mah emang hebat lu mah. Karena sifat itu ada, maka nafsu itu jalan pintu setan. Maka dalam tasawuf ada keterangan begini, kalau orang sudah mujahadahnya kepada nafsu itu terus menerus, setan tertutup pintunya tuh. Dia hanya, maka itu sebab di dalam tasawuf tidak ada mujahadatu setan, adanya mujahadatu nafas. Karena nafsu dilawan, udah setan nungguin kapan lengahnya, gitu. Makanya diajarin zikir terus menerus, karena hati lupa aja setan masuk. Ketika Nabi Adam baru diciptakan secara sempurna, iblis tuh ngitarin ciptaan indah ini. Masya Allah, apa ini? Begitu dilihat, wih, ada jalan rupanya, ada titik lemahnya. Nah maka setan masuk lewat situ. Makanya setan itu kepada 4 sahabat nyerah. Sudah kita ceritain itu kan, ya, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan para pewaris mereka nyerah. Taib. Lianna jami'al mukhalafati indahu sawa, karena bagi setan yang penting menyalahi perintah Allah. Apa ge gua mah enggak ini ditok. Dan setan namanya syaitan itu kan syatona namanya, artinya kan ya Isa, mudah putus asa. Setan itu mudah putus asa, enggak bakal bertahan lama gitu setan. Namun kagak berhenti karena tugasnya.
Godaan setan nggak bertahan lama. Lain sama nafsu. Nafsu mau wah terus, nyengseng terus, nyecer terus nafsu itu. Biar dilawan juga terus, karena hidup tumbuh dalam fisik ini. Kalau setan dari luar, maka nunggu peluang. Peluang keredupan cahaya itu. Cahaya ilmu, cahaya zikir, cahaya ma'rifat, cahaya intibah. Orang ada ilmu, setan kurang, ya. Dia menggoda untuk tidak khusyuk terus. Wa ma'nal khatir, apa arti khatir? Khitabun yaridu 'ala dhamair. Sapaan, bisikan yang masuk, yang datang kepada hati kita batin, ya, ke hati. Nah itu, jadi setan tidak punya daya tahan lama untuk menggoda, tapi ganti-ganti dia. Makanya yuzayyin, setan itu di dalam Al-Quran dikatakannya yuzayyin, tazyin, menghiasi urusannya kepada mukhalafah. Kalau nafsu kepada syahwat. Wa alam anna bi dzikrillahi ta'ala tudfa'ul afat. Dengan zikir maka segala apa, ya, segala perusak kebaikan itu tertolak. Wa qala al-imam Dzununil Masri rahimahullahu taala, man zakarallaha taala hafizahu min kulli syai'. Barang siapa yang ingat Allah, maka Allah akan memelihara dia dari segala apa saja yang merusak hatinya. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang sufi, az-zikru saiful muridin. Zikir adalah senjata pedang para murid untuk memotong, menggal batang leher syaitan. Ketika kita timbul bisikan syaitan untuk menyalahi agama, maka ingat kepada Allah. Allah. Bi yuqatiluna a'da'ahum, dengan zikir itulah mereka para murid memerangi musuh-musuhnya, minal jinni wal insi, daripada setan, jin dan manusia. Wabihi, dan dengan zikir juga yadfa'unal afat allati tutarriquhum, menolak segala yang afat ini perusak, ya. Yang tutarriquhum, yang masuk ke dalam hati, yang mengetuk hati mereka, ya. Banyak sesuatu yang merusak amal dengan zikir tertolak. Maka banyak ulama mengatakan afatul majlis, afatul barokah itu beberapa perusak. Wa qalu, dan mereka berkata juga, innal balaa iza nazala ala qaumin wa fihim zakirun hada anhul bala'u. Musibah nih ketika turun kepada satu kaum, di dalam kaum itu ada seorang yang berzikir hatinya kepada Allah, bala itu mengsok, hada, hada itu menjauh, ya. Bahasa Indonesia nggak ada, kalau bahasa kita mah ada itu, melengos, itu bala, ya, pindah ke yang lain. Artinya ini mukena jadi hada, ya, ibta'ada, menjauh. Wa qalu, ya, itu sebab di satu kampung ketika ada ahli zakir, maka bersih kelihatan kampung itu dari perbuatan setan, ya. Bukan nggak ada, tapi dominasi nur itu hampir tidak ada. Kan kalau tidak ada itu makna tidak ada aja bukan berarti mutlak, ya. Tapi tidak ada aja orang yang
zakir kepada Allah, apa baik ada. Ya. Ada satu pahaman yang ini menyalahi, dan itu pemahaman itu masih ada dalam beberapa kelompok orang. Zikir itu lebih menghilangkan sifat yang ada pada diri kita. Itu kalau hati. Ini bukan zikir mulut. Ini ada pahaman. Wah, ini misalnya kampung buruk, kita duduk zikir di sini. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus berubah. Enak agama itu bukan lidah, agama Allahu Akbar. Nabi mau bikin orang menjadi baik, perang. Tapi ada pahaman orang tarekat. Udah kita zikir aja di mencintar juga ini kampung berubah. Dia membaca. Ya, oh tidak. Nanti dikiranya zikir itu akan memunculkan asap kemenyan itu terus tuh. Yang membawa keberkatan dan ya, aroma kemenyan zikir itu yang akan merubah itu. Oh. Itu pemahaman yang sakit. Tidak, Pak. Kita berdakwah betul-betul mujahadah. Ya, perlu ilmu, perlu kita mengamalkan, perlu hati bersih, perlu berlemah lembut, perlu waktu lama, perlu memaafkan banyak orang, perlu ini mau zikir terus berubah enak. Itu saya mendengar banyak Allah salah memahami. Ada redaksi begitu tapi bukan begitu maksudnya. Ya. Karena kalau begitu nanti begitu udah zikir terus lah masih banyak baik, wah berarti zikir nggak berjalan. Kan begitu. Ya. Waqalu, dan berkata juga mereka, inna zikra iza tamakkana minal qalbi sara syaitanu yasra idza dana minaz zakir. Zikir apabila telah kuat di dalam di hati itu, maka setan tewas. Setan menjadi kalah, tewas. Ya. Ketika dia mendekati orang yang zikir itu, nyerah udah. Karena hatinya ingat. Bukan ucapan, hati yang zikir. Ya. Mestinya di majelis, maka dimulai dengan zikir tuh. Setiap majelismu dimulai dengan zikir. Agar setan dipagari oleh setan tuh. Nah, pada saat itu zikir jangan ngomong baik. Ini sering maulid nih. Ketika zikir mulain, ngomong baik. Yang bapak-bapaknya ngerokok, yang ngoblor. Ya. Itu aduh apa ya, mungkin ibu-ibu mikirnya belum mulai ini itu zikir ngapain, waduh, itu kebiasaan buruk yang dibiarin lah maksudnya ya, kebiasaan buruk yang ditepinin kagak ditegor. Iya. Ini mah enggak, kudunya yang ngajarnya becaling kali ya. Baru serem, baru diam ibu-ibu tuh. Wah ini mantap nih. Becaling, matanya keluar, tingginya segede pohon kelapa, baru diem. Iya, kumis melintang. Bukan karena siapanya ngajar, tapi majelis itu, Bu. Saya pernah tahun berapa dulu tuh, masih di Mesir pulang. Dulu Ibu Ronah ngundang saya nemenin ada kiai dari Jakarta. Allah yarham. Itu seorang kiai alim lulusan Mekah. Ya, kena orang artinya udah berumur. Rupanya Ibu Ronah minta saya nemenin kiai ya, tersebut. Jadi saya nemenin. Gitu. Terus
Saya juga disuruh nyambut. Kata saya, kiai dulu dah. Gitu. Kata kiai nggak ente dulu. Karena kiainya nyuruh, jadi saya dulu. Bentaran udah. Itu. Saya begitu bentaran, ya, ibu-ibu ngomong baik. Malu saya mau marah karena ada orang tua tuh, kiai itu. Udah. Tapi begitu kiai itu ngomong, recet. Jadi saya colek, kiai minta maaf. Saya mau diemin ibu-ibu dulu sebentar. Gitu. Rupanya dia suka karena emang ya dia tahu adabnya karena dia baru kali diem be. Dia kali ngehargai ini ada ustadz baru kenal kita juga. Akhirnya saya ngomong, Bu, ini kiai dari jauh, orang soleh. Ini majelis ilmu. Ya. Udah. Recet lagi, baik ampun dah. Ya. Itu yang dirubah bukan mulutnya tapi hatinya sama isi otaknya tuh. Ya kalau berubah mulutnya. Ya. Itu juga setan juga tuh. Setan. Saya ingat lagi kecil dulu Senin Abah Kiai Nawawi dulu di majelis itu tuh kan lagi ngaji-ngaji, jendela ketiup angin gubrak aja, nengok semua, langsung beliau diem. Jendela setan katanya gitu. Lah lagi ngaji sama gue jendela, kenapa jadi ngelihat ke sono? Kayaknya jendela setan, orangnya apa kalau begitu? Ya mungkin saya nggak tahu. Beliau nggak menjelaskan bahwa majelis ilmu itu hadir. Makanya beliau kalau ngomong hadir semua. Lah majelis ini yang mulia. Siapa kek yang ngajar, hormatin majelisnya. Itu mah tadi mestinya kiainya palanya godan becaling begitu baru serem. Bukan. Karena siapa? Majelis. Allah mau ngasih ilmu di sini. Kalau ininya kotor, lah kalau entar mah habis ngaji, oh ayo kita coyah, kayak tahu coyah apa boy ngomong lah boleh. Makanya kiai dulu sampai ya ini romannya orang pada asem mulutnya sampai udah wallahualam bisawab boleh ngerokok tuh. Udah keluar tuh dari ruang yang kudus wal hadrah. Orang sepi memandangnya ketika mulai ngajelis ilmu itu hadrah ilahi, hadrah qudusiyah. Kalau mau keluar dari adab, tutup dulu. Dah ngerokok, kena kiainya ngerokok waktu itu mah. Nah, sekarang saya yang ngajar nggak ngerokok, nggak bakal ada ngerokok. Keluar gitu. Mungkin aja kalau saya ngerokok dulu. Gitu. Tapi tetap tidak keluar dari tetap bukan di dalam hadrah itu. Ya Bu, pahamin tuh Bu tuh. Siapa geknya ngajar di majelis taklim ya. Ustazah, bukan ustazah. Wah ini mah bukan ustazah, ini mah mustajah. Mustajah kek. Majelis ilmunya itu. Taib. Apabila zikir itu telah kuat bersarang di dalam hati, maka setan kalah tewas ketika mendekat kepada yang zikir. Kama yasra'ul insanu idza zana minhu syaitan. Sama tewasnya orang apabila dideketin setan. Kita kalau dideketin setan tewas. Nah, setan tewasnya sama orang yang hatinya zikir tewas. Jadi setan tewas, kita tewas. Itulah setan. Nah maka kita perlu zakir nih. Kampung tuh kalau ada orang yang zakir, ada nur yang Allah pelihara untuk menghormati dia ini. Kalau orang udah nonggeng semua udah. Ya. Patajtami alaihi syayatin, maka setan kumpul di orang itu. Fayaquluna ma baluhu fayuqalu annahu dana min zakir fasara'a. Karena setan itu tewas, ngerumunin setan yang lain. Ngapa itu dia? Itu udah dekat orang yang zikir.
Ada perumpamaan seperti puntung rokok dilempar ke air, pes. Itu setan. Nah, setan yang lain pada ngapa itu? Itu ngedeketin seorang yang zakir. Oh ayu ge lo gitu. Kali nggak ada tulisan di sini mah ayu ge lo gitu. Ya, fa'lam dzalika ya akhi. Wa aktsaru min dzikrillah ta'ala. Fa innahu bihi yamna'u syaitanu min rukubina. Wa aktsir min dzikrillah ta'ala. Perbanyaklah zikir di hati ini. Karena dengan zikir itu setan tidak dapat tercegah untuk mengendarai kita. Kalau enggak zikir hati kita, Bu, setan nunggangin kita. Bu, setan nunggangin kita kayak suami nunggangin istrinya. Begitu gambarannya. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Afdaluddin rahimahullahu taala, inna syaitana yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillahi taala. Setan ngendarai, nunggangin salah satu di antara kita ketika lalai dari ingat Allah. Biar mulutnya zikir gak? Tetap artinya kosong. Tapi kalau mulutnya zikir, maka tidak berani ke tempat itu. Mulutnya berhenti, masuk. Karena tempatnya hati. Masuk ke situ. Makanya ketika mulut berhenti, hati terus nyambung. Tapi susah. Hati yang zikir itu hati yang bersih. Nggak bisa, Pak. Ya. Coba di dalam sholat kan mulut baca. Kenapa hati lalai? Allah. Nggak cukup orang punya ilmu, nggak cukup orang beramal banyak. Hati, jiwa jika kotor-kotor. Loh, gua mau jadi ustadz udah 40 tahun. Ya. Betul nggak hatinya? Di Al-Quran mah nggak ada, Pak, gelar kiai, syekh, guru, ustadz, ajengan, apa lagi? Abuya, nggak ada. Itu mah gelar dunia. Di Al-Quran gelarnya apa? Shadiq atau tidak? Mukhlis atau tidak? Itu gelarnya. Jujur atau tidak? Ikhlas atau tidak? Tauhid atau tidak? Itu. Biar katanya udah dipanggil ajengan, buya, anom atau apa lagi? Tetap. Itu mah gelar dunia. Sama profesor, dokter Nandes, apalagi itu. Kepler nyengser. Ya ada istilah itu ya. Iya, Abah Nawawi dulu itu. Iya. Ya sambil ngatain saya juga, wah itu pengen kepler nyengser katanya. Benar. Ya, beliau menghina dokter Nandes, kepler nyengser itu saya baru paham bahwa kata nggak berguna itu kepler nyengser. Ya, dokter Nandes itu nggak ada gunanya. Ya. Dia nyebut profesor nggak bisa, lidahnya tuh daripada salah mendingan disalahin sama dia. Ya, profesor katanya awalnya begitu, akhirnya disangsen aja deh sekalian. Benar, tidak ada artinya, yang ada artinya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Wa qala inna fa innahu daiman waqifun tujaha qalbil abad. Setan itu terus-menerus berdiri ke arah hati manusia, nunggu kosong aja dari ingat Allah. Lah kalau emang hati kita nggak ada sifat, nggak ada nur, mah emang tempatnya. Bahkan dia setan pisan. Setan pisan. Allah. Fakullama ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwaza alaih. Ketika lalai dari zikir Allah, setan istahwaza. Apa istahwaz itu? Menguasai, mengerumuni, meliputi. Istaula alaih. Istahwaza ini istaula alaih. Menguasai. Kalau kosong dari zikir Allah, udah. Setan apa baik ngegoda.
Wa kullama zakarallahu ta'ala nazala anhu. Ketika zikir hatinya, maka meninggalkannya. Nazala anhu yani taraka, maknanya menjauhkannya. Falau kasyafa li ahadin la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahadunal himar. Allahu akbar. Kalau disingkapkan kepada salah seorang, dia akan melihat iblis mengendarai orang itu sebagaimana orang ngendarain himar. Tunggangin dia kemana dia ngikut baik. Itu. Makanya dulu kayak dikit-dikit setan lo kena. Ya. Dia lupa kepada Allah hatinya. Wa yusrifuha kaifa sa'a, dan dia kendalikan mengikut kehendaknya. Tulal laili wan nahar kullama ghafal, sepanjang siang dan malam dan siang ketika dia lalai. Coba mau tidur nggak zikir. Udah sama setan tidurnya, Bu. Udahan sambil tidur sambil ngeliat TV. Sampai ngeleheng ngegeletak tidur, nggak ada baca bismillah, nggak ada zikir. Dulu mah nggak ada TV, nenek-nenek sekarang kayak milu-milu ikut-ikutan ngelihat sinetron. Nggak zikir lagi udah. Orang tua dulu makan sambil nidurin anak aja baca surat Yasin, surat Tabarok, surat apa baik. Sekarang mah kagak. Ibu-ibu sekarang mendidurin anak, ditidurinnya sambil ngelihat sinetron. Bagaimana itu? Ya, kita yang ditidurin pakai bacaan Al-Quran kayak masih begini baik. Bagaimana yang ditidurin sama setan ngikut-ngikut? Wa yanzilu anhu kullama dzakara, dan dia menjauh dari orang itu ketika dia ingat kepada Allah. Wa ajma'al qaum ala anna dzikra miftahul ghaib. Sepakat orang-orang sufi bahwasanya zikir kunci gaib. Nah ini penggalan perkataan yang salah dipahami nih. Apabila zikir, wah bisa menerawang apa saja. Tidak. Ini kan kalimat pendek nih, kecil nih. Tapi banyak menimbulkan takhayulat pemahamannya. Zikir miftah al-ghaib. Sama dengan kashful ghaib. Orang jika hatinya bersih akan tersingkap yang gaib. Nyingkap nasib orang. Begitu orang datang, wah lu bakalnya jadi wali. Bukan Pak, itu dukun. Ya. Makanya dulu Ki Ceger dikatain, wah Ki Ceger mah enggak kasap, soalnya enggak suka nebak nasib orang. Ya. Dikirain zikir itu begitu. Apa miftahul ghaib? Sekarang yang gaib-gaib itu apa? Yang paling gaib siapa? Yu'minuna bil ghaib. Ya. Beriman kepada yang gaib. Ada berapa gaib yang kita imani itu? Ya. Pertama Allah, itu gaib. Dengan zikir kita akan melihat apa Allah. Itu gaib. Termasuk kashful ghaib. Orang berbuat salah, ahlil kasyaf melihat bahwa itu ujian Allah kepadanya. Jadi jogrogan orang itu tetap mulia di matanya karena makhluk Allah. Adapun buruk itu karena syariat mengatakan buruk, dan syariat mengajarkan bagaimana menyikapi orang buruk. Ya. Kalau orang kemudian ada orang buruk, kemudian dia merendahkannya, menghinanya, itu karena jiwanya yang rendah, meskipun mulutnya mengucapkan dalil. Dalil sama dalil, penjelasan Allah tentang satu syariat. Secara hakikat semua Allah yang menciptakan.
Tapi orang memandang buruk, menghina orang itu adalah kualitas jiwanya yang buruk. Urusan apa dengan orang baik buruk? Ujian dari Allah semuanya. Itu agama namanya. Itu namanya paham. Ya. Maka itulah ghaib. Wajazibul khair, penarik kebaikan. Mahwal khair, ya. Agama ini khair, ibadah khair, ya. Majelis ilmu khair, menolong orang khair, dan akhlak juga khair. Biyadikal khair. Sudah gaib, di tangan gaib ada khair. Dengan mengingat Allah, maka akan menyaksikan kepada Allah dan mendapat kebaikan yang ada di tangan Allah. Wa anisil mustauhish, zikir adalah teman bagi orang yang sendiri. Ya, mustauhish itu orang yang terasing, orang yang lagi boring, lagi gersang, lagi. Kalau dengan zikir tetap meskipun sendiri dia nyaman. Ilmu kan bagian daripada zikir. Orang kemana peginya pun kalau ada ilmu tidak sendiri. Kemana pun ada zikir, hatinya zikir, tidak merasa tersendiri, tidak merasa ditinggal orang, tidak merasa dijauhi orang, karena dia dengan yang maha diingat oleh dia, yaitu Allah. Nggak ada wahsh, nggak ada keboringan, kegersangan, ketakutan, tidak. Ya. Tapi bukan keluar dari sombong, bukan ngambul, tidak. Memang dia tentram jiwanya. Wajami'un li syattati sahibiha, dan zikirlah yang mengumpulkan pecah centak perenang, artinya kekacauan pikirannya tuh si pemilik zikir itu. Dengan zikir hati itu enggak kacau, balau, tidak. Kumpul gitu jamak. Biar dikacau balauin oleh apapun, tetap dia zikir itu yang jami' li syattati sahibiha. Baik pikirannya syattat atau hatinya syattat. Hatinya bercerai-berai, pikirannya centak perenang atau apa, dengan zikir tetap kumpul. Wa idza ghalaba 'ala dzakir imtazaja bi ruhi dzakir hubbu ismil mazkur. Allah. Apabila dominan kepada orang zikir, apa? Cintanya kepada nama yang diingat, maka itu akan bercampur dengan ruh yang ingat itu. Cinta Allah, dia zikir itu ingat Allah, dia cinta kepada Allah. Ya, ini dominan. Maka ingat itu menjadi satu dengan ruhnya. Ya, kita makan ingat sewayo-wayo. Kalau dikasih susah baru Allah, mantap bener tuh. Itu sebab orang sufi ada yang mengatakan susah ternyata lebih baik untuk dia. Bini kalau enggak dimadu itu lupa mulu, begitu dimadu asal Allah. Ya. Sakit banget rupanya. Kirain inget. Ya. Musibah itu tak membuat orang lari kepada Allah. Itu lebih afdal. Makanya ada ungkapan oleh Imam Ibn Athaillah begini. Yang ngasih musibah siapa, Bu? Allah. Kalau kita ibadah, yang mempersembahkan ibadah kepada Allah siapa? Kita. Mana mulia kita dengan Allah? Pemberiannya mana mulia? Maka jangan ditolak kalau musibah datang, itu Allah yang ngasih. Kata Allah, kalau musibah diterima, maka ibadah kamu saya terima.
Itu sebab ucapan raditu billahi, rela saya Allah ini yang ngatur saya. Rabb. Itu sunnah dibaca setiap pagi tuh. Ya. Makanya saya kalau bini ramannya udah melintir-melintir dikit, raditu billahi rabbar, terus berhenti dia. Iya. Dulu saya ada baca buku Futuhul Ghaib Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, jika ada seorang ditimpa musibah lalu lidahnya mengeluh, maka jatuhlah kedudukannya di mata Allah. Karena dia mengeluhkan Allah kepada orang. Ngadu sama orang, Allah, gue digalakin Allah, seolah-olah begitu. Kata Allah, lah itu orang ngapa emang? Enggak ngadunya ke gua tuh. Ya. Gitu. Maka buku itu dulu saya pegang-pegang aja, Bu. Kalau bini ngeluh langsung ya, langsung berhenti dia. Ya. Itu kayak kartu FBI udah. Ya, kita belum punya ruh, paling nggak ilmu. Ya. Karena itulah imam ilmu itu. Pimpinan ini mah ngaji ngomong bae ngajinya. Situ lagi bae dah. Hatta in anna ba'dadz zakirin waqa'a ala ra'si hajarun faqatara ad-damu 'ala al-ardi waqtataba Allahu akbar. Sehingga ada sebagian orang yang zikir ya, jatuh ke atas kepalanya batu, maka meneteslah darahnya ke bumi, tertulis darah itu Allah. Ya. Wa falau lam yakun min syarfi dzikir illa annahu la yuqatu biwaqtin lakana dzalika kifayatan fi syarfi. Kalau saja kemuliaan zikir itu hanyalah bahwa dia tidak ditentukan waktunya, maka itu cukup, niscaya cukup dalam kemuliaannya. Zikir itu tidak ditentukan waktunya, kapan aja. Itu sebab itu juga satu syaraf, satu kemuliaan bagi kita. Kita diizinkan oleh Allah untuk zikir kapan baik. Kalau salat nah kan 5 waktu ya ada waktunya, jangan salat zuhur waya apa baik, nggak bisa. Puasa Ramadan ada waktunya, puasa sunnah juga ada waktunya. Ya, tapi zikir tidak ada waktunya, berapa baik, kapan baik, dalam keadaan apa baik. Sampai masuk ke WC, yang penting jangan berbunyi. Hati mah enggak, alamnya lain. Makanya banyak para ulama, dia nggak mau terputus muzakarohnya, baik kitab atau Al-Quran. Ketika dia masuk WC, muridnya suruh baca dari jauh, bacain gua Al-Quran. Ini mah ngerokok sambil berak di hamam tuh. Berngobrol lagi. Tuh. Hati mang masuk ke WC nggak masuk, karena hati mah rumah alamnya lain. Perjaman sekarang mau baca komik, ada HP lagi sekarang mau udah berak pakai chatting. Ngomong lagi, gue lagi berak ini katanya. Ya Allah ya Rabbi, nggak malu-malunya. Itu nggak ada adab, nggak ada adab. Ya. Wa ajma'u an ala annahu la yanbaghi tarkuh walau ma'al ghaflah. Dan mereka sepakat juga nih para sufi nih, bahwasanya zikir tidak patut ditinggal meskipun lalai. Ya, zikir. Itu sebab tasbih dibawa meskipun enggak zikir Karena dengan ada tasbih ingat, paling enggak dipegang la ilaha illallah meskipun 2 kali daripada kagak. Ya. Makanya ya fenomena orang dulu zikir apa tasbih ada yang taruh di leher, ada yang digulung di tangan, ada yang ya ada yang ngatain bid'ah jadi diumpetin akhirnya gara-gara ada yang ngatain bid'ah. Ya. Waduh, saya mau habisin supaya mulainya itu tuh walama zakara tuh. Taib wa'lam anna fawaidaz zikri la tanhasir. Faedahnya zikir banyak sekali, tidak terbilang, tidak terbatas. Li'anna zakir yasiru
jalisal haqqi ta'ala minal asrari wal ulumi kullama zakar. Karena orang yang zikir, dia akan menjadi teman duduk Allah. Ya. Karena ada asrar dan ulum, ada rahasia dan ilmu yang Allah akan berikan ketika dia ingat. Makanya kenapa majelis ilmu itu majelis hadrah, majelis hadir jiwa kepada Allah, mestinya ingat, jangan ngobrol. Karena Allah akan masukin asrar wal ulum. Ngedenger sama tapi paham berbeda, tergantung adabnya jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha hadratun. Karena apa namanya? Asrar minal asrar wal ulum kullam li'annaha hadrah. Karena adanya asrar di majelis itu hadrah. La yaridu alaiha, la yuraddu alaiha ahadun, wa yufarikuha bi ghairi madadin. Li'annaha ini sebetulnya kepada majelisnya, ya, kepada majelisnya itu, majelis zikirnya yang terdapat di dalam asrar. Yasiru jalisil haq, karena dia ada di majelis. Ya. Li'annaha hadratun, karena itu adalah hadrah. La yaridu alai ahadun wa tidaklah seseorang datang kepada hadrah itu dan meninggalkan hadrah itu tanpa madad. Kalau kita datang, ya, ada orang yang hatinya zikir kepada Allah, lalu kumpul di satu tempat, maka tempat itu jadi hadrah. Apa jadi hadrah? Jadi tempat turunnya kedatangan Allah. Nah, jika ada orang di majelis itu, di majelis yang di dalamnya ada orang yang ingat kepada Allah, akan Allah turunkan asrar dan ulum. Siapapun yang ada di situ enggak bakal meninggalkannya, tidak mendapatkan pertolongan di jiwanya kepada dia akan dapat. Li'anna dzakir yasir, ya, jalisal haqqi ta'ala minal asrari wal ulum kullama zakar. Li'annaha hadrah la yaridu 'alaiha ahadun wa yufariquha bighairi madadin. Tidaklah orang yang datang dan meninggalkannya tanpa madad dari Allah. Lakin ma'al hudur. Tuh, tetapi itu juga dengan hudur. Kalau masuk ke majelis, apa baik, kemana baik, apalagi sambil ngomong, mas sudah, nggak ada madad. Fayuqalu liman idda'a annahu hadara biqalbihi fi dzikri ma'a rabbih ta'ala, madza athafaka wa a'taka fi hadzal majlis. Kalau ada orang mengaku bahwa dia hadir hatinya, ya, orang yang mengaku bahwa dia hadir hatinya di dalam zikir bersama Allah, tanya, madza athafaka wa a'taka fi hadzal majlis, apa yang telah Allah liputi kepadamu dan Allah berikan kepadamu di majlis ini? Fa in qala ma a'tani syai'an, kalau jawabannya tidak memberi sesuatu, qulna lahu wa antal akhar lam tahdur ma'ahu fi dzikri, maka ente orang lain, ya, antal akhar, ya, kamu tidak hadir bersama Allah di zikir. Kalau kita di majlis zikir pulang nggak dapat apa-apa di jiwa ini, berarti lagi tadi hadirnya itu nggak zikirnya itu nggak hadir hatinya kepada Allah. Fattakhidh laka syaikhan yuzila ankal mawani almani'ata laka anil hudur, maka ambillah untukmu seorang syaikh yang dia dapat menghilangkan darimu penghalang-penghalang yang mencegahmu dari hudur. Perlu syaikh, perlu guru. Ya. Fa in lam yajid lahu syaikhan, kalau tidak ada syaikh baginya, maka orang bikin majelis zikir untuk zikir rupanya untuk zikirnya agar usahanya maju, itu lain. Bukan pembicaraan ini, bukan. Ya. Bukan itu nggak boleh, bukan, ya, jangan salah paham. Kan banyak orang bikin majelis zikir itu banyak, sapa baik. Ya, di lapangan pakai baju putih-putih dan ya, silakan. Tapi itu zikir hasanat, pahala. Nggak ada urusan dengan apakah setan itu, ya,
hilang, apakah datang asrar, apakah datang ulum, wallahu a'lam. Meskipun mereka menggunakan dalil itu karena ada adabnya. Tidak semudah itu. Ada adabnya, pulang zikir pun ada adabnya. Ini pulang zikir mampir ke nasi uduk, ngoblor, hilang. Ya, orang jika pulang masih zikir, pulang terus tidur. Ya. Ini mah zikir 2 jam ngantuk, 3 jam ngobrol habis itu. Hilang udah. Ya. Mampir di tukang kopi, ada bukan hilang lagi itu mah. Hilang sama orang-orangnya, udah hilang itu. Iya. Jadi zikir yang dilakukan oleh seorang syekh di dalam sebuah tarekat. Jadi majlis zikir mesti ada syekh, kalau tidak wallahu a'lam bissawab. Fa in lam yajid lahu syaikhan qulna lahu aksir min zikrillah ta'ala bil lafz. Kalau enggak ada syekh, udah perbanyak dengan lafal hatta yasiral haq ta'ala masyhudak, sampai Allah menjadi syuhudmu. Wa hunaka yasihul fatah. Di sana mungkin boleh ada futuh. Lianna zikralillahi ta'ala haqiqatan huwa, karena zikir pada hakikatnya istishabu suhudil abdi anna baina yaday rabbi ta'ala. Karena zikir pada hakikatnya adalah istishabu suhudil abd, kesertaan suhud seorang hamba bahwasanya dia berada di depan Allah. Karena ada zikir, jadi seolah-olah zikir inilah yang akan menyertai hamba, syuhudnya bahwa dia di depan Allah. Kalau hatinya enggak zikir dan dia tidak akan merasa bahwa dia berada di depan Allah, ini zikir hati. Kalau tidak, zikir lafal yang banyak untuk mendapatkan koin pahala, sehingga Allah putuh, Allah buka ya, dan perlu bertahun-tahun. Wa zikru bil lisan innama huwa wasilatun ilaihi. Zikir lidah itu sarana untuk kesana tadi, zikir syuhud yang disebut zikir ingat. Dan ini zikir bukan untuk minta apa-apa. Hati kita nggak ingat, mesti lidah kita untuk mengingat, untuk istishab syuhud. La ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah subhanallah, subhanallah. Ya, ucapkan. Karena kalau udah ingat, berhenti lidahnya. Kalau belum, ucapkan. Tapi jangan menyenang. Tapi jangan mengingat yang lain-lain. Ya. Fa iza hasalahu syuhud. Kalau syuhud sudah diperoleh, istagna an zikril lisan. Dia tidak perlu lagi kepada zikir lidah. Fala yadhkuru bil lisan illa fi mahallin yuqtada bihi fihi la ghair. Maka lidahnya tidak berzikir melainkan di tempat yang dia diteladani, ya, dengan zikir itu di dalam tempat itu, tidak lain. Para masyayikh itu ketika zikir di majelis, dia kelihatannya yang lebih khusyuk, padahal itu untuk yunhiduna, untuk membangkitkan kita. Mereka zikirnya sudah di hati, hampir tidak di lisan. Tapi ketika hadir, baru dia ilallah la ilaha, itu untuk membangkitkan. Zikir itu mereka di hati. Nah, lisan adalah untuk menuju kepada hati. Jika betul sidik, nggak ada permintaan apa-apa. Ini mamare bapak-bapak dan ibu, kita zikir semoga usahanya dilancar. Amin. Nah, udah selesai. Itu bukan zikir untuk membersihkan hati. Ya, mesti itu dikasih rezeki yang banyak. Nggak mau Allah, rezeki aja. Ya. Sedangkan yang kita perlukan adalah ruh. Karena zikir semua sudah, rezeki semua sudah maksum. Kita perlu ruh agar kita berusaha dengan ikhlas. Ketika gagal tetap sabar dan seterusnya. Itu yang kita perlukan. Taib. Lianna hadratas syuhudil haqqi hadratu bahtin wa kharsin. Karena hadrah syuhud Allah, karena kehadiran di dalam, karena syuhud Allah di dalam hadrah. Hadrah itu kan tempat untuk hadir.
Karena hadrah syuhud Allah itu hadrah bahtin au buhtin wa khars. Hadrah yang dapat mencengangkan dan membisukan. Yastaghni sahibuha anil zikr, yang cukup si pemilik hadrah itu dari zikir. Idhuwa bimanzilatid dalil, karena dia sama dengan dalil, sama dengan zikir. Jadi bagi orang yang sudah hatinya hadrah kepada Allah, ya, itu lidahnya tidak perlu lagi, bukan tidak perlu, tidak lagi mengucapkan. Tidak lagi mengucapkan, kecuali di majelis yang di tempat yang dia di situ mesti ngasih contoh kepada yang hadir. Karena orang kalau sudah hadrah suhudul haq, itu memang sudah membuat dia bisu, lidahnya nggak bisa lagi bicara, membuat dia setiap saat tercengang, kagum setiap saat, dan nggak perlu lagi si pemiliknya itu zikir, lidahnya maksudnya. Az-zikr yani yastaghni sahibuha anil zikr ay az-zikrul lisan, alnya itu. Tidak perlu lagi zikir. Tidak lagi, bukan tidak perlu, tidak lagi lidahnya. Begini, teorinya begini. Ingat itu dari hati. Lebih cepat, karena itu nur, cahaya. Lebih cepat ingatnya kepada Allah daripada suara lidah. Sama dengan cahaya lebih cepat daripada suara. Kita kan kalau mau gerakin la ilaha, belum ingat juga gitu. Tapi kalau sudah di sini sudah ya. Sama dengan orang baca Quran 30 juz ya, mungkin paling cepat, paling ringkas 6 jam 10 jam hatam 30 juz itu lidah. Tapi kalau hati mungkin 2 jam 30 kali hatam Al-Quran. Kalau hati, karena perginya hati cepat. Dia masuk ke dalam surat dari awal khatam. Tapi kalau lidah lambat. Nah, ingat Allah cepat, lebih cepat dari semua gerakan, termasuk gerakan lidah. Maka hampir lidahnya nggak keburu. Udah ininya dulu. Kita mah ininya udah berpuluh-puluh kali, kayak ininya tetap ketinggalan. Tetap masih banyak yang lain. Begitu berhenti lidahnya dari zikir, mulutnya ngomong apa baik lah, karena itu mentalnya, kualitinya. Fa idza hasalatil jam'iyah, kalau terjadi kesatuan antara zikir dan orangnya, antara dalil dengan madlul, antara Allah dengan yang ingat, istagnal abdu anid dalil, tidak perlu lagi dalil, tidak perlu lagi zikir. Orang yang selalu ingat, dia sejajar dengan lafal zikir, sama-sama dalil. Fa'lam dzalika fa innahu nafis. Ketahuilah bahwa itu berharga. Ya, banyak orang sufi memang mendidik jiwa itu dengan zikir. Dengan zikir, dengan manaqib, dengan maulid, itu bacaan-bacaan yang membangunkan hati zikir. Tapi kalau tidak tujuannya benar, mau dibacain apa baik tetap nggak. Quran aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini kita kumpul orang baca Quran, itu kan Quran mestinya ngebangkitkan zikir. Akhirnya ulama mengatakan Quran mah ketinggian, diturunin ke apa? Kepada qasidah. Wah, nggak masuk juga manaqib, nggak masuk juga. Ya, itu asalnya majelis ilm. Nah, ini sengaja saya akhirin sampai di situ agar masuk judul baru, nggak tengah-tengah. Nah, mudah-mudahan bulan depan khatam ya, mudah-mudahan. Yang penting kan khatamnya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.